Positive People, kita akan melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 25. Kali ini mengambil perikop pertama, ayat pertama sampai ayat 13, berjudul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Apa yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana yang dipakai Yesus dalam perumpamaan ini? Apakah 5 gadis bijaksana lebih tahu kapan sang mempelai laki-laki datang? Apakah karena mereka tidak tertidur? Apakah karena mereka membawa pelita lebih bagus dibandingkan yang lainnya? Ternyata tidak. Keduanya sama-sama tidak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka sama-sama tertidur. Mereka sama-sama setia menantikan kedatangan sang mempelai. Sama-sama kaget ketika mendengar mempelai datang. Pelita yang dibawa ke-5 gadis sama saja dengan pelita yang dibawa oleh 5 gadis yang lain. Lalu apa yang membedakannya? Ke-5 gadis bijaksana tidak hanya membawa pelita mereka, tapi mereka juga mempersiapkan minyak tambahannya. Sedangkan ke-5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak mempersiapkan minyak tambahannya. Ini merupakan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk baru bertindak jika keadaan sudah menjadi genting. Dan ini sudah menjadi budaya sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Undang-undang anti teroris dibentuk setelah peristiwa bom Bali. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk setelah negara dirugikan triliunan rupiah, dan lain sebagainya. Kebiasaan ini membuat orang terlena dan berakibat fatal. Jauh lebih fatal bila sikap itu menyangkut hal yang menentukan nasib kekal seseorang. Saya pelajari bahwa gadis-gadis bodoh itu bukanlah kumpulan dari orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang bodoh itu bukan kumpulan orang yang tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Selamat. Kenapa? Karena gadis-gadis bodoh ini sebenarnya ikut dan menantikan mempelai laki-laki. Seperti yang dikatakan dalam ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Berarti Alkitab menggambarkan bahwa gadis-gadis ini termasuk sebagai mempelai Kristus. Nah, nanti pada akhir zaman mempelai Kristus akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu orang-orang yang bodoh dan bijaksana. Mempelai yang bodoh dan mempelai yang bijaksana. Jadi yang menjadi pertanyaan, siapakah gadis-gadis yang bodoh ini? Siapakah mempelai yang bodoh? Siapakah orang bodoh ini? Yang pertama, orang percaya yang berada dalam gereja tapi tingkah lakunya masih mirip dengan dunia. Wow, mudah terpengaruh dengan lingkungan. Dia jadi termometer, gak bisa jadi termostat.
Termometer adalah alat mengukur suhu. Kalau suhunya panas dia ikut naik, kalau suhunya dingin dia ikut turun. Dia selalu membebek, selalu mengikuti keadaan. Dia nggak bisa jadi diri sendiri. Beda sama termostat. Termostat ada alat mengatur suhu. Kalau suhunya panas, kita bisa putar sehingga suhu yang panas jadi dingin. Kalau suhunya dingin, kita putar maka suhu yang dingin jadi hangat. Tuhan mau untuk kita tidak dikendalikan, tapi mengendalikan keadaan. Bukan dikuasai, didikte oleh lingkungan, tapi kita mendikte lingkungan. Kalau orang dunia korupsi, biasa ciri-ciri orang termometer yang terpengaruh lingkungan, dia ikut-ikut korupsi juga. Yang lain suka marah-marah, dia sebagai anak Tuhan juga gak bisa panjang sabar. Yang lain pesimis akan masa depan, dia sebagai anak Tuhan juga gak bisa optimis akan masa depan. Kalau yang lain berpacaran bebas, dia sebagai anak Tuhan berpacaran juga sembarangan. Yang lain suka gosip, sebagai anak Tuhan dia juga ikut-ikut jadi tukang gosip. Tuhan mau kita berbeda dengan dunia. Karena kalau kita mirip dengan orang dunia, lalu apa bedanya antara anak gelap sama anak terang? Anak terang dibutuhkan agar dunia jangan gelap. Kalau kita sama dengan dunia, lalu apa bedanya antara anak iblis sama anak Tuhan? Justru anak Tuhan dibutuhkan agar dunia ini jangan tambah buruk. Itu sebabnya untuk mewarnai dunia menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Sekali lagi, untuk mewarnai dunia, untuk mengubah dunia ini, kita menuntut memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia hitam, kita jangan pakai hitam, tambah gelap. Kalau dunia hitam, kita pakai putih. Karena semakin kita berbeda, semakin kita bisa membawa pengaruh. Jadi kalau dunia malas, orang sekeliling kita malas, ayo buktikan bahwa kita rajin. Kalau yang lain datang suka terlambat, kita datang on time. Kalau yang lain tidak setia sama pasangannya, kita bisa setia sama pasangan kita. Kalau yang lain selfish, kita bisa selfless. Kalau yang lain bicara sembarangan, kita bisa bicara dengan sopan dan berkualitas. Kalau yang lain munafik, kita bisa benar. Kalau yang lain najis, kita bisa suci. Ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar. Ikan melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar seperti paus, tapi kalau dia mati pasti terseret arus. Namun sebaliknya, kalau ikan itu kecil tapi dia hidup, pasti dia akan bisa melawan arus. Jadi kita bisa bedakan, apakah kita sebagai orang yang hidup atau yang mati, Kristen yang hidup atau Kristen yang mati. Kita bisa membedakan apakah kita mirip dengan dunia atau berbeda dengan dunia. Apakah kita ikut-ikut keadaan dunia atau kita bisa berbeda dengan keadaan dunia. Lempar kapal di dalam laut, kapal itu tidak akan tenggelam. Dia akan mengarungi badai dan sampai pada tujuan, asalkan jangan ada air laut masuk dalam kapal. Sekali lagi, buang kapal di dalam laut, kapal itu akan mengarungi badai dan akan sampai kepada tujuan, asalkan jangan ada air laut masuk dalam kapal. Begitu air laut masuk dalam kapal, maka kapal itu segera tenggelam. Sama hal dengan hidup ini. Sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang najis, dunia yang jahat, dunia yang korup, tapi kalau kita tidak kompromis dengan lingkungan kita, kita akan mengarungi badai kehidupan dan sampai kepada masa depan rencana Tuhan yang baik dan mulia buat kita. Yang kedua, ciri-ciri daripada mempelai yang bodoh, gadis yang bodoh, orang yang bodoh adalah orang percaya yang berada di gereja tapi tidak mau bayar harga, tidak mau do extra mile, maunya biasa-biasa, susah untuk bayar harga. Padahal Yesus sendiri berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus rela menyangkal dirinya dan memikul salib. Berarti Yesus sedang memberikan gambaran kepada murid-murid, ikut Tuhan bukan selalu berkat, ikut Tuhan bukan selalu jalan yang baik, ikut Tuhan bukan selalu pintu terbuka. Harus siap itu ditutup, harus siap direndahkan, harus siap menghadapi tantangan, harus siap dianiaya. Itu sebabnya, karena murid-murid tahu ikut Yesus berarti siap bayar harga, di alam bawah sadar mereka menyadari siap mati semua bagi Tuhan Yesus. Amazing.
Itu sebabnya hal yang sama. Mari kita jangan cuma jadi orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus saja, tapi jadi orang Kristen mau bayar harga. Tidak mau bayar harga ketika disakiti untuk mengampuni. Bagaimana mungkin kita menjadi pengikut Kristus? Dalam kehidupan ini kita gak pernah lepas dari yang namanya disakiti orang. Tidak mau bayar harga ketika gagal untuk bangkit kembali. Namanya manusia, gak pernah ada yang sempurna. Kalau kita gagal, ya bangkit lagi. Bahkan kita bisa lihat semua tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang gagal berkali-kali. Daud, Musa, Petrus, Daniel, dan lain sebagainya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak mau tinggal dalam kegagalan. Bayar harga untuk maju lagi, bayar harga untuk bangkit lagi. Tidak mau bayar harga, meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk ambil komitmen, memberikan waktu yang terbaik saat teduh, bergaul karib dengan Tuhan, makan firman Tuhan. Anehnya, kalau soal cari duit kita bisa bayar harga, sampai gak tidur, sampai bahkan lupa makan. Tapi untuk cari Tuhan kita gak mau bayar harga. Hidup kita tidak akan pernah berubah banyak kalau kita ini gak bergaul sama Tuhan. Kita tidak akan pernah jadi Kristen yang kuat kalau kita gak pernah makan firman Tuhan. Sama halnya kita sehari biasa makan 3 kali, kita rubah jadi 3 hari 1 kali, maka kita jadi orang yang lemas. Dengan kekristenan spiritual kita tidak akan pernah jadi kuat kalau kita cuma makan 3 hari 1 kali. Itu sebabnya penting di sini untuk kita berani bayar harga. Kita nggak mau bayar harga untuk meluangkan waktu ikut komsel, komunitas agar dibimbing. Ingat, manusia yang sehat dia punya 3. Yang pertama, orang yang ada di atas. Kalau kita nggak punya orang tua nggak sehat. Yang kedua, orang yang satu level. Kalau kita nggak punya teman nggak sehat. Yang ketiga, orang yang di bawah. Kalau kita nggak punya anak nggak sehat. Sama halnya, kalau kita mau sehat secara spiritual, kita perlu bayar harga, meluangkan waktu, rendah hati untuk dibimbing sama orang yang ada di atas kita, mentor kita. Kita masih jauh daripada kesempurnaan. Kita perlu mentor yang memberikan direction, memberikan correction. Kita juga perlu punya teman yang satu level agar membackup kita, menopang kita, agar mensupport kita, melindungi kita, agar memberitahu kita kalau kita ada kesalahan. Yang ketiga, kita juga harus punya orang yang di bawah, yang dimana kita bisa mentor. Dan semua ini gak bisa didapatkan kalau kita gak pernah ikut komunitas. Dalam komunitas kita dibentuk, dalam komunitas kita disempurnakan, dalam komunitas kita belajar untuk melayani, dalam komunitas kita bertumbuh. Amazing. Banyak kan di antara kita gak mau bayar harga untuk lebih mengasihi orang, dengan memberi, dengan mengampuni. Ketahuilah, kalau kita pengen hidup di bawah cakrawala Tuhan, karena memberi adalah jaminan keamanan finansial di musim krisis. Sebagai contoh, hari ini saja, waktu saya menyampaikan daily devotion, uang terakhir di rekening saya kasih kepada orang. Saya udah bingung besok bagaimana untuk kita menggunakan material. Tapi yang menarik, begitu kami transfer, tiba-tiba ada orang yang WA saya dan berkata, "Pak, saya barusan transfer berkat buat Bapak." Amazing. Saya kaget sekali. Saya pagi hari memberkati orang dengan rekening dengan uang terakhir. Jujur, sampai hari ini di rekening kami begitu zero, cuma beberapa menit setelah itu Tuhan isi lagi. Jadi kalau kita gak pernah mau bayar harga, kita gak akan lihat mujizat Tuhan. Tanyakanlah sama orang-orang yang suka menceritakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Pasti adalah orang-orang yang suka menabur, orang-orang yang suka mengampuni, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi hari ini kita belajar untuk jadi gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh, mempelai yang bodoh adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tingkah lakunya masih mirip dengan dunia. Yang kedua, gadis yang bodoh atau mempelai yang bodoh, orang yang percaya tapi tidak mau bayar harga, tidak mau ekstra mahal. Saya percaya ketika kita bisa ekstra mahal, ketika kita mirip dengan Tuhan Yesus, inilah yang membuat kita mempersiapkan diri sehingga pada waktu Yesus datang, kita masuk dalam kekekalan. Live a better life. God bless you.
Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.